Kita akan lanjutkan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah metode penelitian kualitatif atau metodologi penelitian kualitatif atau studi kualitatif ya. Jadi berdasarkan pada pertemuan ketiga ini, kita sudah membicarakan sebelumnya tentang kualitatif riset, ya, kualitatif riset atau penelitian kualitatif ini. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang konsep ya, populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif ya. Biasanya kita ini terikat dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif sangat tergantung pada sampel ya yang akan ditarik dalam penelitian ini ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian, maka yang harus kita lihat adalah besaran populasi dan sampel dalam penelitian. Tentu ada perbedaan ya antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam menentukan populasi dan sampel dalam penelitian. Baik, kali ini kita akan membahas tentang konsep ya populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif ini. Dalam penelitian kualitatif, tentu sampel itu tidak sebanyak apa yang ada dalam penelitian kuantitatif, ya, jumlahnya relatif sedikit. Ya. Karena itu dalam penelitian kualitatif, konsep tentang populasi dan sampel ini disebut sebagai subjek penelitian atau disebut sebagai unit analisis. Ya. Jadi setiap dalam penelitian populasi maupun sampel yang dijadikan sebagai sasaran penelitian, maka mereka itu disebut sebagai subjek penelitian. Ya. Karena itu dalam konsep penelitian ini selalu berhubungan dengan siapa yang diteliti. Jadi yang dilihat adalah karena ini berkaitan dengan populasi dan sampel, tentu yang dilihat adalah siapa yang akan diteliti. Ya. Tentunya dalam penelitian kesehatan yang kita teliti adalah orang yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini. Jadi orang yang dijadikan sebagai subjek, tentu kita bicara tentang bukan persoalan yang lain, tapi terkait dengan sakit dan sehat seseorang. Ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data. Ya. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, ketika kita mendapatkan subjek penelitian, maka harapannya adalah adanya data yang terkumpul dari hasil penelitian itu. Ya. Nah, data itu bisa didapatkan melalui bisa observasi, ya, bisa wawancara, kemudian bisa studi dokumentasi atau studi dokumenter. Ya. Nah, karena itu subjek penelitian merupakan entitas ya yang mempengaruhi desain riset atau desain penelitian. Itu terkait dengan pengumpulan data dan keputusan dalam menentukan analisis data penelitian. Ya. Ketika kita sudah menentukan subjek penelitian, maka kita harus memahami bahwa dalam penelitian itu selalu terkait dengan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini tentu biasa disebut dalam penelitian kualitatif sebagai subjek penelitian atau katakanlah informasi atau informan ya yang menyediakan data penelitian ya, kalau dia orang per orang sebagai subjek penelitian. Ya. Pengertian tentang konsep penelitian kuantitatif dan kualitatif tentu ada perbedaan yang jelas. Ya. Oleh sebab itu, kalau meskipun di dalam penelitian kualitatif itu kita tidak menentukan berapa populasinya, yang penting adalah bahwa yang akan dijadikan subjek penelitian itu adalah
sasaran atau orang yang mengetahui persis tentang persoalan itu. Sebelum kita membahas tentang subjek penelitian, ada baiknya kita bahas dulu pengertian tentang populasi. Ya. Istilah populasi ini berarti universum, universe dan universe of discourse. Ya. Nah, definisi tentang populasi yang sejalan dengan kualitatif diantaranya tentu kalau kita bandingkan dengan pencarian kuantitatif akan berbeda. Ya. Misalnya sebagaimana diungkapkan oleh Gregory secara lebih tajam mengartikan populasi sebagai keseluruhan objek yang relevan untuk masalah yang diteliti. Jadi yang diteliti itu adalah sesuai dengan relevansinya. Siapa saja yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Kemudian Bailey dia mengatakan bahwa populasi adalah jumlah total ya dari seluruh unit atau elemen di mana penyelidik tertarik. Jadi definisi ini lebih menekankan pada aspek kualitatif ya, karena di sini adalah seluruh elemen ya, di mana penyelidik tertarik terhadap suatu persoalan yang akan diketahuinya. Kemudian Congolusi dan Taylor memberikan pengertian tentang populasi adalah keseluruhan unsur yang diteliti. Jadi unsur-unsur yang ada di dalamnya yang akan diteliti. Kemudian Byrne mengatakan bahwa populasi dapat berupa organisme, orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda, kemudian peristiwa, atau laporan yang membuat secara spesifik dan tidak secara mendua. Nah, inilah yang dijelaskan Byrne yang terkait dengan populasi. Populasi dalam penelitian kuantitatif tentu akan berbeda maknanya dengan penelitian kualitatif tadi. Misalnya kalau kita ambil contoh yang diungkapkan oleh G dan D. Jadi menurut mereka, G dan D ini mengatakan the population is the group of interest to researchers, the group to which she or he would like to generalize the result of the study. Ya. Jadi populasi adalah sekelompok peneliti yang mana peneliti tertarik tentang kelompok dengan dia atau yang seperti yang digeneralisasi hasil dari sebuah studi. Nah, ini yang disebut sebagai populasi. Ya. Kemudian Frankie and Whelan bahwa mengatakan populasi adalah kelompok yang diminati oleh peneliti di mana kelak generalisasi hasil penelitiannya akan diterapkan. Kemudian sampel dalam penelitian ini adalah terkait dengan bagian kecil dari anggota populasi. Jadi bagian yang terkecil itu yang disebut sebagai populasi. Jadi yang kalau misalnya kita lihat bahwa keseluruhan yang akan diteliti itu disebut sebagai populasi, sementara yang bagian terkecil dari populasi ini yang disebut sebagai sampel. Sehingga populasi diharapkan adalah merupakan bagian yang luas yang harus diketahui sehingga dapat merepresentasikan atau mewakili dari seluruh populasi yang ada. Jadi dia dapat mewakili dari populasi yang ada. Nah, oleh sebab itu sebenarnya yang dinamakan dengan sampel ini adalah mewakili dari populasi itu sendiri. Ya. Sementara itu dalam penelitian kualitatif,
tidak relevan bila peneliti membatasi informan. Jadi misalnya berapa jumlahnya itu tidak relevan dengan menentukan besaran ukuran informal dengan menggunakan perhitungan statistik. Jadi kita tidak bisa menentukan batas ya, berapa besar atau berapa banyak jumlah populasi atau sampel, katakanlah demikian. Tetapi yang penting adalah bagaimana seluruh populasi tadi dapat memberikan penjelasan ya terkait dengan aspek yang akan diteliti ya. Nah, jadi kita tidak bisa berapa jumlahnya ya, tidak diketahui secara statistik atau menggunakan rumus tertentu dalam menentukan berapa jumlah atau banyaknya informan dalam sebuah penelitian ya, atau dengan kata lain menggunakan perhitungan statistik untuk menentukan besarnya populasi ini. Kemudian Ali Baby yang relevan dengan penelitian kualitatif, dia mengatakan bahwa sampling is the process of the selecting observation ya. Jadi sebenarnya yang dimakan sampel adalah proses dari seleksi hasil dari sebuah observasi. Nah, ini yang dinamakan populasi sampel ya menurut Baby ini. Jadi ketika sampel yang diambil itu sebenarnya adalah hasil seleksi atau disebut dengan hasil proses seleksi ya, dari hasil observasi atau dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini ya. Kemudian proses seleksi untuk mendapatkan orang tentu saja didasarkan pada menentukan berbagai kriteria tertentu ya dalam menentukan sampling tadi. Kemudian dalam situasi kegiatan atau aktivitas tertentu, dokumen yang diperoleh dari sejumlah orang yang dapat mengungkapkannya atau dokumen yang banyak, lalu memilih orang-orang secara bergulir, seperti snowballistik ya. Kalau misalnya kita ya kita tidak pernah lihat salju ya. Nah, jadi seperti misal bola salju, dia semakin hari semakin membesar. Jadi ketika bola itu dari atas puncak gunung salju kemudian diguling semakin besar, semakin besar, semakin besar. Itulah sebenarnya dalam menggambarkan sampel dalam penelitian. Nah, tentu hal ini sesuai dengan memilih orang sesuai dengan permasalahannya. Jadi orang yang tahu persis tentang apa yang akan diteliti. Istilah sampel ini dikenal dengan purposive sampling atau snowball sampling ya. Jadi ada beberapa metode ya di dalam menentukan sampel dalam penelitian kualitatif, di antaranya adalah purposive sampling, yaitu di mana peneliti itu menentukan sendiri sampelnya ya, berdasarkan pada kriteria tertentu. Nah, yang menentukan adalah kewenangan dari peneliti itu sendiri dan ya biasanya dilakukan berdasarkan pada snowballistik tadi atau snowball sampling, yaitu semakin hari semakin membesar jumlah sampel yang diambil ya. Jadi oleh sebab itu biasanya tidak diketahui berapa besar atau ditentukan tidaknya berapa jumlah sampel dalam sebuah penelitian. Yang dinamakan purposive sampling dan snowball sampling, nah, ini biasanya sering digunakan ya. Di samping accidental sampling. Ya, dalam penelitian kualitatif itu ada 3 teknik ya dalam penarikan sampel. Yang pertama adalah purposive sampling, kedua snowballistic sampling, dan ketiga adalah accidental sampling. Ya. Ini yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Adapun yang dinamakan dengan purposive sampling, yaitu menentukan subjek atau objek sesuai dengan tujuan dengan menggunakan pertimbangan pribadi. Jadi pertimbangan pribadi itulah yang sebenarnya menentukan siapa saja yang akan menjadi subjek penelitian. Tentunya hal ini sesuai dengan topik penelitian, yaitu peneliti memilih subjek atau objek sebagai unit analisisnya. Jadi yang menentukan itu adalah si peneliti.
secara pribadi dengan berbagai pertimbangan dengan kriteria yang ditentukan oleh si peneliti itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan purposive sampling. Jadi dasar pertimbangan pribadi itulah sehingga orang tertentu itu dijadikan sebagai subjek penelitian, ya. Kemudian snowball sampling merupakan salah satu judgment sampling, teknik pengambilan sampel secara berantai yang mula-mulanya jumlahnya kecil, ya, atau 1-2 orang, kemudian membesar atau meluas seperti bola salju yang sedang bergelinding, semakin jauh semakin besar jumlahnya. Misalnya Anda ingin mengetahui tentang orang yang menggunakan katakanlah narkoba misalnya. Pasti yang dicari adalah pengguna narkoba, kemudian yang pengguna narkoba ini akan mencari orang lain sebagai pengguna narkoba. Jadi ini semakin besar jumlahnya, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai teknik snowball sampling, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah accidental sampling. Ini tidak saya tampilkan di sini. Ya, accidental sampling itu yaitu di mana sampel itu diambil pada saat siapa yang ada di lokasi penelitian itu. Misalnya Anda ingin meneliti tentang pelayanan puskesmas, ya. Nah, ketika Anda berada di puskesmas, siapa yang datang itu dijadikan sebagai subjek penelitian. Maka itu yang disebut dengan accidental sampling, ya. Populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif, ya. Kita lihat bahwa dalam penelitian kualitatif ini ada beberapa ketentuan, ya, yang disebut sebagai populasi, ya. Misalnya kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Frida, ya, dia mengatakan bahwa a population is a group individual person, object or item from which sample are taken for measurement. For example, a population of resident of professor, book, or student. Sementara itu Jacob mengatakan bahwa populasi adalah the large group to participate in a study. Jadi dia mengatakan bahwa the large group atau grup yang besar dari individu yang dipilih dari partisipasi dalam sebuah studi. Nah, ini yang disampaikan oleh Jacob, ya. Kemudian populasi dan sampel pada pendekatan kualitatif ini lebih tepat disebut sebagai sumber data atau informan, ya, pada situasi sosial atau social situation. Tertentu yang menjadi subjek penelitiannya adalah bisa saja benda, ya, hal atau orang yang pada melekat data tentang objek penelitian. Misalnya kalau kita ingin melihat tadi cara memproduksi bahan makanan sehat misalnya, maka meskipun sebenarnya makanan itu sebagai subjek penelitian, tapi cara pengolahannya pasti kita bisa melakukan observasi, ya. Kemudian bisa melakukan studi dokumentasi proses bahan yang disediakannya, ya. Nah, jadi ini bisa dilakukan. Nah, subjek penelitian memiliki kedudukan sentral, ya, dalam penelitian karena data tentang gejala atau masalah yang diteliti berada pada subjek itu atau yang melekat pada subjek penelitian itu. Satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian yang dipelajari disebut sebagai unit analisis atau unit elementer atau elemen penelitian ini, ya. Penentuan sampel lebih tepat tidak didasarkan pada teknik penarikan sampel peluang atau yang disebut dengan probability sampling. Jadi kita tidak bisa seperti dalam penelitian kuantitatif memberikan kesempatan yang sama, ya, kepada setiap subjek penelitian. Karena kepentingannya itu berbeda, ya. Karena tidak semua orang itu tahu persis tentang
topik atau masalah yang akan diteliti. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif melihat proses sampling ya sebagai parameter populasi yang dinamis. Jadi tentu bisa berubah-ubah sesuai dengan topik penelitian tadi ya. Jadi subjek penelitian bisa berubah sesuai dengan topik penelitian. Jadi kekuatan dalam penelitian kualitatif ini sebenarnya terletak pada kekayaan akan informasi yang dikumpulkan ya dari responden atau informan yang memberikan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan topik yang akan diteliti. Ya. Kemudian penelitian kualitatif adalah masalah yang dihadapi dalam penarikan sampel. Karena biasanya dalam penelitian kualitatif ini ukurannya berapapun jumlah besarannya itu tidak sangat ditentukan, sangat tergantung kepada ketersediaan informasi yang disediakan. Ya. Hal ini ditentukan oleh pertimbangan atau judgement peneliti. Jadi peneliti ini disebut sebagai bagian dari penelitian karena yang menentukan besaran sampel dalam penelitian ini karena ada peran dari peneliti itu sendiri. Nah, karena itu peneliti adalah bagian penting dalam penelitian dan termasuk dalam sebagai instrumen penelitian. Ya. Sementara itu Miles and Huberman mengatakan bahwa dalam sampel penelitian kualitatif ini menggunakan orang yang lebih kecil jumlahnya. Ya, tentu ini sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif yang jumlahnya lebih besar. Ya, semakin besar maka akan semakin baik. Ya. Nah, dalam penelitian kuantitatif, tentu ini berbeda dengan penelitian kualitatif karena bukan dilihat dari jumlahnya, tapi dilihat dari informasi yang disediakan. Ya, sampai pada titik jenuh. Nah, sehingga informasi itu tidak dapat lagi disampaikan oleh subjek penelitian. Kemudian dalam penelitian kualitatif bersifat purposif, yaitu bertujuan. Karena proses sosial itu memiliki suatu logika dan perpaduan. Jadi sebenarnya yang dilihat adalah tujuan dari penelitian itu. Ya. Kemudian dapat berubah sewaktu-waktu. Tentu hal ini disesuaikan dengan kebutuhan ya informan dan tentu saja bisa diubah. Kalau misalnya informan itu tidak mengetahui persis, maka informan itu tidak bisa dijadikan sebagai informan karena yang dinamakan dengan informan adalah orang yang bisa memberikan informasi terkait dengan masalah yang ditulis ya. Kemudian merupakan usaha untuk menemukan keseragaman ya, agar baik informan 1, 2, dan seterusnya yang dijadikan informan itu sampai pada tingkat keseragaman ya, terhadap suatu topik yang sama. Karena mereka melihat suatu masalah dengan sisi yang sama sebenarnya. Dan sifat umum dunia sosial yang dilakukan terus dan berulang. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa dalam penelitian kualitatif, penarikan sampel ini sangat diperlukan. Ya. Kemudian penarikan sampel terkait dengan kehandalan dalam melakukan generalisasi, ya, dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok yang lebih luas. Jadi agar ketersediaan informasi itu dapat disediakan secara maksimal dalam penelitian kualitatif itu. Ya. Sekarang kita lihat apa yang dikemukakan oleh Lincoln dan Buba, ya. Adapun ciri-ciri sampel purposif atau sampel bertujuan, jadi ketika Anda menentukan subjek penelitian, misalnya di puskesmas, Anda ingin melihat tentang pelayanan puskesmas. Tentu yang Anda tanya adalah orang-orang yang mendapatkan pelayanan puskesmas. Jadi misalnya orang yang tidak terkait dengan pelayanan puskesmas, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Nah, ini yang disebut dengan sampel purposif. Ya. Emergent sampling design, yaitu bersifat sementara. Pedoman awal ke lapangan boleh berubah sesuai dengan keadaan. Ya. Misalnya kalau orang itu datang ke puskesmas, kemudian mereka berobat, itu bisa dijadikan sebagai sampel. Tetapi ketika orang itu datang ke puskesmas, kemudian hanya berkunjung semata-mata karena ingin berkunjung, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai subjek penelitian. Karena dia tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana yang dalam topik penelitian Anda misalnya. Anda ingin meneliti tentang pelayanan, optimalisasi pelayanan puskesmas A misalnya.
atau efektivitas pelayanan kesehatan di puskesmas A. Jadi yang Anda teliti adalah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya. Nah, jadi orang yang tidak terkait dengan pelayanan kesehatan, misalnya ada orang mengunjungi keluarganya, kemudian ada orang yang ingin berurusan dengan kepala puskesmas, gitu ya, atau keluarga pasien, maka itu tidak bisa Anda jadikan sebagai informan, ya, karena atau sampel dalam penelitian ini, karena disebabkan tadi sampel ya, yang akan Anda jadikan tadi tidak terkait dengan pelayanan kesehatan, sehingga itu tidak bisa dijadikan sebagai sampel. Kemudian serial selection of sample unit, ya, menggelinding seperti bola salju, petunjuk dari informan-informan yang telah diwawancarai. Misalnya Anda ingin meneliti tentang super truk, jadi ketika Anda ingin meneliti tentang super truk, ya, maka yang Anda teliti adalah orang-orang yang terkait super truk itu. Yang tahu kenal dengan orang sebagai super truk tentu adalah super truk itu sendiri. Oh, si A, si B, si C. Ini yang disebut dengan menggelinding. Ya, semakin besar sampelnya. Jadi tidak diketahui sampai pada titik jenuh informasi itu lengkap mewakili dari informasi yang diperlukan di dalam sebuah penelitian. Ya. Nah, sehingga ketika Anda dapatkan orang itu, kemudian Anda wawancarai dengan pertanyaan yang sama, dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama, kemudian Anda akan tarik hasilnya. Ya. Nah, misalnya perilaku super truk dalam memelihara kesehatannya, ya, selama bekerja, misalnya. Nah, ini bisa Anda lakukan penelitian, yaitu orang-orang yang terkait dengan super truk tadi. Ya. Kemudian continuous adjustment or focusing, ya, of the sample. Siapa yang akan dijadikan informan baru sesuai dengan petunjuk informan. Sebelumnya yang semakin lama semakin terarah sesuai dengan fokus penelitiannya. Nah, ini tadi. Kalau misalnya tadi berkaitan dengan super truk, maka harus bersifat continuous adjustment, ya, atau focusing, ya, lebih fokus lagi, ya. Jadi orang yang misalnya super katakanlah travel gitu, ya, itu tidak masuk di dalamnya karena mereka bukan termasuk kategori super truk. Misalnya kalau super bis, misalnya bis besar maupun bis kecil misalnya, itu juga belum bisa Anda jadikan sebagai sampel, sebagai informan, ya, dalam penelitian ini karena mereka tidak termasuk dalam kategori super truk tadi. Tentu ada perbedaan antara super truk dan super yang lainnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan continuous adjustment of focusing. Jadi lebih fokus, ya. Kemudian yang keempat adalah selection to the point of redundancy, ya. Pengembangan informan dilakukan terus sampai informan mengarah pada titik jenuh yang sama, ya. Menjadi kesimpulan yang sama dari hasil informasi yang disediakan. Tentu yang penting adalah bagaimana si peneliti ini sebagai pewawancara lebih memahami, menggali berbagai informasi sehingga ya, informan itu tidak mampu menjawabnya. Ya. Tentu saja berdasarkan pada pedoman wawancara dalam penelitian. Adapun syarat yang harus dipenuhi, ya, sebagai seorang informan, yang pertama adalah menguasai atau memahami tentang apa yang diteliti. Jadi kalau dia tidak paham dengan apa yang diteliti, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai informan. Jadi dia menguasai, bisa menjelaskan, ya, terkait dengan topik penelitian yang Anda lakukan, ya. Jadi kalau dia tadi misalnya super truk yang menjadi informan Anda dalam sebuah penelitian, maka Anda tidak perlu mencari lagi super yang lain, ya, misalnya super bis, kemudian super supir taksi atau travel, itu tidak bisa Anda jadikan sebagai informan, ya, karena kondisinya berbeda. Ya. Kemudian mereka sedang berkecimpung atau terlibat di dalamnya. Tadi, ya, kalau mereka super truk, ya truk saja, karena mereka yang terlibat secara langsung dalam memelihara kesehatan mereka selama bekerja dengan durasi perjalanan yang begitu panjang. Ya.
Nah, jadi kalau misalnya tadi bukan super truk, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai sampel karena mereka yang Anda teliti, yang Anda dapatkan informasi tidak berkecimpung atau terlibat dari penelitian tersebut ya. Kemudian mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi ya. Jadi jangan sampai ketika Anda mendapatkan informasi dan orang itu tidak bersedia menjadi informan. Harapan peneliti tentunya orang yang akan Anda teliti harus mempunyai waktu luang yang cukup ya agar dia bisa memberikan informasi sebagaimana yang dibutuhkan di dalam sebuah penelitian. Nah, tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kecemasannya sendiri. Jadi dia tidak beropini ya, tidak sesuai dengan apa yang dirasakan, tapi didasarkan pada informasi yang terkait misalnya soal pribadi ya. Nah, dia tidak boleh menyampaikan itu. Misalnya kalau dia menyampaikan sesuatu yang dianggap mengancam dirinya, maka ya lebih baik dia tidak dijadikan sebagai sampel ya karena kondisi dalam keadaan tertekan sehingga informasi yang diberikan tidak bersifat komprehensif dan banyak hal yang ditutup-tutupi ya. Kemudian kelima, mereka yang mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti diharapkan bisa menjadi lebih dekat ya. Jadi tadinya lebih asing, jadi lebih mudah menciptakan suasana untuk menggali berbagai informasi. Jadi kalau misalnya memang biasanya antara peneliti dan subjek penelitian sebagai informan dalam sebuah penelitian jangan sampai ada hubungan pribadi atau adanya hubungan emosional ya. Nah, yang penting adalah orang yang dijadikan informan dalam sebuah penelitian mereka mau membuka diri untuk menyampaikan berbagai informasi yang terkait dengan subjek penelitian tadi. Dalam menentukan sampel purposive sampling, ya, penentuan sampel dalam purposive sampling, bahwa yang dinamakan dengan purposive sampling adalah sampel bertujuan. Ya, tujuannya tentu ditentukan oleh peneliti. Ya, peneliti inilah yang lebih tahu tentang subjek penelitian. Ya. Yang pertama adalah pemilihan lokasi atau site selection. Ya. Jadi pemilihan lokasi ini sangat penting ya, baik itu dilihat dari jarak antar satu sampel dengan sampel yang lain. Kalau dia terlalu dekat nanti juga ada persoalan ketika apa yang disampaikan kemudian dia mengikuti apa yang disampaikan oleh orang sebelumnya yang dilakukan wawancara. Kemudian penelitian sampel komprehensif atau disebut dengan comprehensive sampling, yaitu orang yang terkait langsung dengan topik penelitian tadi. Jadi jangan sampai Anda menarik sampel dengan orang yang tidak berkepentingan dengan apa yang Anda teliti. Misalnya kesediaan masyarakat menerima vaksin. Ya, itu kan bisa Anda gali mengapa orang tidak bersedia divaksin. Nah, itu kan bisa digali ya, diwawancarai. Apa yang menyebabkan mereka tidak bersedia divaksin. Nah, ini dalam penelitian kualitatif ya. Ya Anda gali dengan alasan-alasan itu, maka itu di situ adalah muncul teori baru tadi ya. Kemudian penarikan sampel atau variasi maksimum. Jadi memiliki maksimum variation sampling ya. Jadi sampelnya harus bervariasi ya. Kemudian penarikan sampel jaringan atau network sampling ya antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian penarikan sampel dengan jenis kasus ya, sampling by case type ya dengan tipe kasus. Misalnya dengan suatu kasus tertentu, dia dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Kemudian ukuran sampel, besar ukuran sampel dengan kualitatif tidak dapat ditentukan berapa jumlahnya. Karena ini sangat tergantung kepada ketersediaan informasi dalam sebuah penelitian. Ya. Kemudian Lincoln dan Guba, if the purpose is to maximize information, then sampling is determined when no information is forthcoming from newly sample unit. Thus, redundancy is the primary criterion. Nah, jadi Lincoln dan Guba ini, jika dalam tujuan dari maksimum dari informasi, kemudian sampel dibatasi ketika informasi sudah mencapai
dari satu unit yang baru, ya. Kemudian mengulanginya lagi sampai pada kriteria utama, ya, atau disebut dengan primary criterion, ya. Kemudian bagaimana kita melakukan agar sampel itu bisa ditentukan, ya, atau petunjuk untuk menentukan ukuran sampel, ya. Yang jelas bahwa ketika dalam penelitian kualitatif harus diketahui apa tujuannya, ya. Nah, tujuan penelitian itu apa dalam penelitian kualitatif? Misalnya tadi untuk mengetahui ketersediaan atau kesediaan masyarakat untuk menerima vaksinasi COVID-19 misalnya. Nah, yang harus didapatkan datanya adalah terkait dengan tujuan penelitian itu, yaitu kesediaan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 atau kesediaan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19, ya. Kemudian apa yang menjadi fokus penelitiannya, ya, yaitu tentang vaksin tadi. Nah, itu yang menjadi fokusnya, ya. Apa strategi pengumpulan data? Strategi bisa melalui wawancara, bisa melalui observasi, bisa melalui dokumentasi. Nah, ini bisa dilakukan dalam pengumpulan data. Misalnya ketika Anda melakukan wawancara, kemudian orang tadi yang tidak bersedia menerima vaksinasi, siapa saja dari orang-orang tersebutlah kemudian Anda dapat menggali berbagai informasi mengapa orang tidak mau untuk menerima vaksinasi COVID-19 ini. Nah, ini yang dilakukan pengumpulan dalam penelitian kualitatif, ya. Kemudian bagaimana keberadaan informan, ya. Nah, di mana letak tempat informan itu sehingga dengan mudah si peneliti untuk menemui informan agar informan dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti itu sendiri, ya. Kemudian apakah informasi yang ada jadi berlebihan, ya. Nah, biasanya dalam penelitian kalau ada informasi yang berlebihan terkait dengan penelitian itu bisa dihilangkan saja karena tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Biasanya saking menariknya ketika untuk mendapatkan informasi dari informan, banyak pertanyaan yang diajukan tetapi tidak sesuai dengan pedoman wawancara yang sudah dibuat sebelumnya, ya. Kemudian peneliti mengumpulkan ukuran sampel yang didapat untuk menelaah review dan penilaian terhadap hasil wawancara, observasi, atau studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang ditanyakan. Saya persilakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Vika, mungkin ada yang mau tanyakan? Vika Aprianti, Safitri Wulantari. Belum ada, Pak. Belum ada, ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Saya Pak, Ya, silakan. mengenai sampel kualitatif tadi kan ada yang menggunakan jumlah orang yang sedikit atau lebih kecil. Yang diperlukan kan kalau di penelitian kualitatif itu adalah informasinya. Ya, Untuk betul. jumlah orangnya itu ada batasnya enggak Pak kalau misalnya dia lebih sedikit, dan kapan kita tahu kalau informasi yang kita dapat itu sudah cukup untuk data yang akan kita teliti Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Bahwa memang dalam penelitian kualitatif ini kita tidak bisa menentukan berapa banyak sampel yang dijadikan sebagai informan, ya. Dalam penelitian kualitatif itu informan namanya. Jadi kita tidak bisa menentukan berapa jumlah informan itu, ya. Sangat tergantung kepada ketersediaan informasi. Jadi informasi yang disediakan itu sampai pada tingkat yang jenuh. Nah, misalnya kalau Anda meneliti bisa saja 7 orang, bisa 9 orang, bisa 10 dan seterusnya. Misalnya Anda ingin meneliti tentang kesediaan masyarakat untuk menerima vaksin, ya, vaksinasi. Misalnya ada beberapa orang yang tidak bersedia untuk divaksin. Kemudian itu Anda wawancarai. Yang orang tidak bersedia ketika jawabannya sama, ya Anda cukupkan, ya. Misalnya, Bapak atau Ibu, mengapa Bapak tidak mau bersedia untuk divaksin? Ketika dia jawab, oh, karena vaksin itu berbahaya bagi. Ketika sama jawabannya, maka itu jadikan jawabannya itu, gitu ya. Nah, dari sekian banyak responden menyatakan bahwa vaksinasi ini membawa risiko bagi kesehatan orang yang menerima vaksin, gitu misalnya. Dari penelitian itu Anda bisa menyimpulkan bahwa orang itu tidak mau divaksin karena akan memiliki risiko kesehatan, kan begitu. Nah, ini yang disebut dengan tingkat kejenuhan informasi, ya. Nah, tentu nanti di situ tidak hanya sekedar begitu, Anda gali alasannya mengapa, Bapak tahunya dari mana vaksin itu berbahaya bagi kesehatan, melihat media berapa jumlah yang Bapak dapatkan kemudian dari media mana Bapak dapat, nah, kan begitu. Jadi Anda gali terus, maka inilah yang disebut dengan teknik in-depth interview atau wawancara mendalam, ya, sebagaimana yang dilakukan di televisi biasanya oleh interviewer, ya, orang yang melakukan wawancara. Jadi kedalaman data atau kedalaman informasi yang disediakan itu sangat tergantung pada kemampuan peneliti, ya, dalam hal ini, sehingga informasi yang disediakan semaksimal mungkin dapat menjawab pertanyaan penelitian tadi. Nah, itu, ya. Jadi sangat tergantung kepada ketersediaan informasi yang disediakan. Jadi bukan dilihat dari jumlahnya, tapi dilihat dari ketersediaan informasi. Semakin lengkap atau semakin komprehensif informasi yang disediakan, maka akan semakin baik penelitian itu, ya. Nah, karena sangat tergantung pada jawaban dari informan. Oleh sebab itu, kemampuan yang penting yang harus dimiliki oleh peneliti adalah kemampuan bertanya, ya. Setiap apa yang dijelaskan oleh informan, Anda harus mengajukan berbagai pertanyaan sehingga sampai pada tingkat jenuh seorang informan tidak bisa membuat atau menjawab pertanyaan yang Anda ajukan. Nah, inilah yang dinamakan dengan kejenuhan informasi, ya. Silakan, bisa dipahami, ya. Jadi bukan dilihat dari jumlahnya, tapi dilihat dari ketersediaan informasi. Silakan, ada yang lain lagi? Misalnya Jadi, Anda Pak, bandingkan penelitian kuantitatif misalnya. Nah, mengapa kuantitatif itu jumlahnya besar, ya, sementara kualitatif itu kecil, ya. Nah, itu perbedaannya, ya. Karena tadi dalam penelitian kualitatif itu berkaitan dengan informasi, ya. Kemudian apa yang disampaikan dia akan menjadi teori baru, ya, temuan baru ketika apa yang Anda dapatkan, ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Nah, silakan. Pak, tapi saya mau nanya soal proposal yang untuk penulisan ilmiah, apakah sudah ada pedomannya, Pak? Oh iya, nanti saya share, ya. Nah, saya share. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan, ada yang lain lagi?
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi jumlah sampelnya jadi tentu berbeda ya dalam penelitian kuantitatif. Kuantitatif kita bisa menarik sampel berdasarkan perhitungan sampel ya. Jadi sehingga sampel yang ditentukan itu representatif, mewakili dari populasi. Jadi dalam penelitian kualitatif itu populasi keseluruhan orang diambil sebagian orang ya untuk mewakili yang banyak. Misalnya di suatu desa katakanlah ada atau di sebuah kecamatan atau wilayah kerja puskesmas katakanlah ada 500 orang. Jadi yang diambil tidak 500, tapi dihitung berdasarkan rumus, maka sebagian orang itu misalnya kita ambil katakanlah sekitar 70 atau 80 orang ya berdasarkan hasil perhitungan. Jadi yang 70-80 orang ini yang disebut sebagai sampel yang merepresentasikan dari seluruh populasi tadi. Nah, jadi tidak diambil semuanya. Tetapi dalam penelitian kualitatif berbeda. Jadi dalam penelitian kualitatif adalah orang yang mengetahui. Misalnya tadi kalau yang vaksin dan tidak vaksin, kesejahteraan masyarakat untuk menerima vaksinasi. Yang kita teliti adalah orang yang tidak menerima vaksin. Mengapa mereka ini tidak mau divaksin? Sementara orang yang divaksin itu tidak dijadikan sebagai sampel penelitian. Sampai jawabannya itu sama, maka itulah yang disebut sebagai tingkat kejenuhan informasi. Ya. Jadi sampai sama, ya, sehingga informan itu tidak mampu menjawabnya. Silakan, ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Ya, ini sudah saya berapa orang yang hadir ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 24 orang ya, pas ya, 24 orang. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.